Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk menerima berkat rohani yang akan memberikan kekuatan dan pertumbuhan dalam kehidupan iman kita. Kamis 1 Juni 2023, renungan hari ini berjudul Kapal Pesiar versus Kapal Perang. Bacaan Alkitab diambil dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6. Yang akan kita baca sekarang adalah Filipi pasal 1 ayat 29, demikian bunyinya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara, banyak orang Kristen berusaha lebih keras untuk mendapatkan kenyamanan dan fasilitas hidup daripada meningkatkan kualitas rohani. Tidak sedikit orang yang egois, tidak ingin berbagi, atau hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli keadaan atau kesulitan orang lain. Bagi orang-orang seperti ini, hidup yang menyenangkan itu bila tersedia kenyamanan dan fasilitas hidup yang mencukupi apa yang mereka butuhkan. Tetapi bagi mereka yang mengedepankan kualitas hidup rohani, mereka akan mencukupkan dirinya, berbagi, dan melakukan hal yang berguna untuk Tuhan dan sesama atau menjadi berkat. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihannya jelas. Apakah kita ingin mengalami kematian sekali dan hidup 2 kali, atau mengalami hidup sekali dan mati 2 kali. Bila kita percaya dan hidup takut akan Tuhan, maka kematian kita hanya sekali saja, sebab kita akan mengalami kehidupan kedua, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi bila kita tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian jasmani, dan setelah menghadap pengadilan terakhir, kita akan mengalami kematian kekal. Sebagian orang Kristen menganggap gereja itu ibarat kapal pesiar. Mereka hanya ingin mencari kenyamanan dalam beribadah. Tidak jarang, banyak juga jemaat yang tertidur ketika ibadah berlangsung. Setiap bagian acara dalam ibadah di gereja, termasuk khotbah, selalu dinilai untung dan ruginya. Apakah cukup memukau dan menghibur baginya atau tidak? Bila khotbah-khotbah di gereja enak di telinganya, maka ia pun akan terus beribadah di tempat itu. Dan bila ia merasa dilayani dengan baik, diperhatikan, dan diberi ruang untuk melayani, ia mungkin menjadi orang yang paling setia. Tetapi, bila tidak sesuai dengan yang ia harapkan, maka bisa jadi secepatnya ia akan pindah dari gereja tersebut. Jemaat yang hanya menganggap gereja seperti kapal pesiar tidak akan mengalami pertumbuhan iman dan tidak akan memiliki kualitas rohani yang baik. Kenyamanan, pelayanan memukau, khotbah menyenangkan, dan fasilitas menjadi hal utama baginya, bukan pada efek pertumbuhan imannya. Saudara-saudara, seharusnya hidup orang percaya ibarat di kapal perang. Ia bersedia dilatih dan diperlengkapi oleh Tuhan melalui pelayan, pendeta, atau hamba Tuhan di gereja lokal. Bukan hanya itu, ia juga siap sedia dan berdiri teguh, berkontribusi dan berdedikasi, tunduk kepada Komandan Agung yaitu Yesus Kristus, saling mendukung dan saling menopang, memiliki hati terbeban menjangkau mereka yang terhilang, serta rela berkorban. Kesetiaan dan ketaatan adalah harga mati bagi orang seperti itu, dan ia pun bersedia menderita dan mati untuk Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadikan gereja sebagai kapal pesiar yang memberikan fasilitas dan kenyamanan, ataukah kita menganggap gereja sebagai kapal perang yang melatih kita menjadi prajurit Kristus sejati? Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak berorientasi kepada pencarian kenyamanan hidup, melainkan mengejar peningkatan kualitas rohani, karena itulah yang diperkenan Tuhan.
Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 menjelaskan kepada kita maksud dan tujuan Tuhan memanggil dan memilih kita. Demikian bunyinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara-saudara kita yang sudah ditentukan dari semula, dipanggil, dipilih, dibenarkan, dididik oleh Tuhan, itu maksudnya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, kehidupan rohani kita itulah yang terutama, yang harus kita tumbuhkan terus. Bukan fasilitas dan kenyamanan hidup jasmani, itu memang kita butuhkan. Tetapi yang terutama, pengejaran kita adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Sebab kita akhirnya nanti akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk kami duduk diam mendengarkan apa yang Engkau sampaikan hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memiliki jiwa seorang prajurit sejati yang berani dan gagah perkasa dalam pendidikan, pelatihan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kuatkanlah dan mampukan kami untuk terus bertahan dan menjalani pendidikan-pendidikan yang Tuhan izinkan, sehingga kami memiliki kualitas rohani sesuai dengan standar yang telah Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kami sepanjang masa, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami selalu mentaati firman Tuhan, walaupun itu tidak mudah kami lakukan. Itu sebabnya kami mau terus bersandar kepada Roh Kudus, dan pastilah Roh Kudus akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seorang prajurit Kristus berada di kapal perang, bukan di kapal pesiar. Karena yang dikejarnya bukan kenyamanan, tetapi ketaatan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Jangan lupa, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, dalam keadaan apapun juga, kita tetap harus belajar taat kepada perintah Komandan Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.